Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya yang saya muliakan. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali berkumpul, kita kembali mendengarkan kajian, dan kita sudah ada di tanggal 19 Ramadan. Teman-teman saya sekalian, sudah berlalu 19 hari dari bulan suci Ramadan, yang tersisa tidak lebih banyak daripada yang sudah kita jalani. Mudah-mudahan Ramadan yang tersisa membuat kita menjadi hamba-hamba yang diridhai Allah SWT, dan mudah-mudahan Ramadan yang tersisa lebih baik daripada Ramadan yang telah kita jalani sebelumnya, karena Ramadan itu memang dijanjikan yang bagian akhirnya justru lebih mulia daripada yang bagian awal-awalnya. Kana yajtahid fi Ramadan ma la yajtahid fi ghairihi minasyuhur. Para sahabat menceritakan bahwa Nabi Muhammad itu bersungguh-sungguh ibadah di bulan Ramadan lebih daripada kesungguhan Nabi Muhammad beribadah di bulan selain Ramadan. Wa kana yajtahid fil awakhir ma la yajtahid fil awail. Dan Nabi Muhammad bersungguh-sungguh ibadah di hari-hari terakhir bulan Ramadan itu lebih daripada kesungguhan Nabi Muhammad beribadah di hari-hari yang awal-awalnya Ramadan. Wa kana ya'takif fil awakhir, dan Nabi Muhammad bahkan juga beriktikaf pada 10 hari yang terakhirnya, di mana memang 10 hari yang terakhir ini dijanjikan adalah malam-malam mulia, hari-hari mulia, yang bahkan di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an secara keseluruhan itu pada malam Al-Qadar. Tahukah kalian apa itu malam Al-Qadar? Malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya lebih baik daripada 1000 bulan, bahwa kalau kita beribadah pada malam tersebut, itu kita beribadah seperti atau bahkan lebih baik daripada kita beribadah 1000 bulan. Dan 1000 bulan itu 83 tahun lebih, teman-teman. InsyaAllah mudah-mudahan kita berhasil meraih malam kemuliaan ini, insyaAllah. Dengan izin Allah SWT, kita menjadi hamba-hamba yang dilipat-lipat gandakan amal ibadahnya, dan juga mendapatkan ampunan. Sebab man ahya lailatul qadar ghafarallahu lahu ma taqaddam min dhanbihi wa ma ta'akhir. Dalam hadis disampaikan bahwa siapa yang memberdirikan malam Lailatul Qadar, siapa yang meraih malam Lailatul Qadar dan melakukan di malam Lailatul Qadar tersebut itu amal-amal ibadah yang menjadikan dia mulia, itu maka dia akan terampuni dosa-dosanya yang lalu-lalu maupun yang akan datang, atau yang lalu-lalu maupun yang baru-baru, ya, baik dosa-dosa yang lama ataupun dosa yang baru-baru, semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala kalau kita berhasil meraih Lailatul Qadar tersebut. Juga merupakan malam ijabah doa, dan itu kemungkinan terjadi pada 10 malam yang terakhir yang akan segera kita jelang ini. Meskipun memang kejadiannya pada malam-malam ganjil lebih mungkin lagi, maka bersiap-siap kita beribadah dengan sungguh-sungguh pada malam-malam yang menjelang kita ini, ya. Dan juga terutamanya pada malam-malam ganjilnya, yaitu 21, 23, 25, 27, 29. Gitu, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan segala kebaikan bagi kita sekalian, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan mulai Q&A ini dengan kita membaca zikiran Ramadan agar Ramadan kita menjadi lebih bermakna, insyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah,
nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Alhamdulillah, kita akan masuk kepada pertanyaan yang pertama. Datangnya dari Yuyun Sefa. Yuyun Sefa bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya izin bertanya Ustazah. Sayyidah Fatimah Az-Zahra mengatakan bahwa perempuan yang baik adalah perempuan yang tidak memandang laki-laki dan dipandang laki-laki. Kalau di dalam pekerjaan ada tuntunan berpakaian, tuh pakai celana, jilbab dan lain-lain, dimasukkan ke baju jilbabnya, diikat di leher, dan di dalam pekerjaan sering berkomunikasi dengan laki-laki. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa menjadi perempuan yang disebutkan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra? Syukron Ustazah Halimah, dan Rasulullah senantiasa menjaga senyum. Semoga Allah dan Rasulullah senantiasa menjaga senyum Ustazah. Amin, Allahumma amin. Baik ya, jadi begini nih Dek Yuyun. Sayyidah Fatimah itu memang ada menyebutkan bahwa khairun lin nisa an la tara rajulan wa la yaraha rajul. Sebaik-baik perempuan adalah yang tidak melihat laki-laki dan yang tidak dilihat oleh laki-laki. Gitu kan? Jadi sebaiknya usaha kita semaksimal mungkin untuk tidak memperlihatkan diri kepada laki-laki dan yang juga untuk tidak melihat kepada laki-laki gitu ya, yang bukan mahramnya tentu saja gitu, untuk menjaga diri, menjaga pandangan, dan untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau kemudian kamu bilang bahwa tapi ini saya punya pekerjaan, ini mengharuskan saya untuk banyak bertemu laki-laki dan untuk berpakaian juga pakaiannya tersebut itu yang misalnya menutup aurat tapi tidak maksimal gitu ya, menutup aurat juga tapi tidak maksimal misalnya begitu kan. Karena harus pakai celana panjang gitu, walaupun celana panjangnya longgar misalnya begitu. Kemudian juga berkerudung, tapi kerudungannya itu harus diikat di leher gitu kan, nggak boleh menjuntai ke dada misalnya seperti itu. Nah, ini apa yang harus saya lakukan? Kamu punya dua pilihan ya, Dek Yuyun, gitu kan. Pilihan pertama, kamu mencari pekerjaan yang pekerjaan tersebut itu dapat membuat kamu mengamalkan apa yang disampaikan oleh Sayyidah Fatimah tersebut gitu. Misalnya kayak tinggalkan pekerjaan itu untuk kamu mencari pekerjaan lain yang membuat kamu lebih mudah untuk mengerjakan apa yang disampaikan oleh Sayyidah Fatimah tersebut. Itu dengan misalnya kayak kamu dagang online, kamu menjahit, kamu berjualan, kamu ada banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang membuat kamu itu tidak harus melakukan apa yang kamu sekarang sedang lakukan, gitu kan? Kalau kamu memang kan pertanyaannya kan kamu pengen menjadi perempuan yang disampaikan oleh seperti Sayyidah Fatimah Az-Zahra tersebut gitu kan. Nah, itu pilihan pertama gitu. Pilihan pertama, sambilan terus kamu berusaha untuk menjaga pandangan dari melihat laki-laki yang bukan mahram kamu, dan juga untuk menjaga agar maksudnya menjaga penampilan sehingga memungkinkan kamu untuk laki-laki tidak memandang kepada kamu. Itu pilihan pertama. Dan ini pilihan yang memang jauh lebih ideal, jauh lebih baik gitu kan. Seperti itu. Kemudian pilihan yang kedua, jadi begini nih Dek Yuyun ya, kebaikan itu banyak gitu kan. Kebaikan itu sangat banyak, dan itu dalam hemat saya, dalam pemikiran saya, kebaikan itu banyak. Akan tetapi kebaikan itu adalah satu bangunan. Kamu bisa masuk dari arah manapun, kamu akan mendapatkan kebaikan tersebut gitu. Karenanya kalau misalnya nih kamu dengar ada hadis misalnya baik bagi perempuan untuk melihat laki-laki, untuk tidak melihat laki-laki, dan untuk tidak dilihat oleh laki-laki. Tapi kamu sekarang nih sedang berada dalam kondisi yang mengharuskan kamu untuk ketemu sama laki-laki, atau kamu juga mengharuskan kamu untuk pekerjaannya yang seperti yang tadi kamu sampaikan ya, tidak menutup auratnya dengan maksimal.
gitu kan, karena memang harus kamu mengerjakan ini gitu kan. Nah kalau kamu memang seperti itu, misalnya ya itu tadi pekerjaannya mengharuskan kamu untuk bertemu dengan laki-laki begitu kan, kayak misalnya anak masih lagi sekolah misalnya gitu kan, dia pengen mengamalkan itu tapi dia harus menyelesaikan nih kuliahnya, udah tanggung kurang beberapa waktu lagi misalnya gitu kan. Nah kalau misalnya seperti itu masalahnya gitu, kamu bisa seperti ini nih. Kamu bisa masuk dari arah kebaikan-kebaikan yang lain gitu. Kebaikan itu tidak satu itu aja, ada banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Misalnya, kalau kamu adalah seorang istri, kamu Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa sebaik-baik perempuan adalah, sebaik-baik istri adalah satu yang menyenangkan ketika dipandang oleh suami, begitu kan, yang taat ketika diperintah. Kemudian lagi yang dapat menjaga harga diri dan harta suaminya ada atau tidak ada suaminya gitu. Nah, ini kan satu kebaikan lain lagi gitu. Kamu bisa juga ikut kepada yang itu gitu. Misalnya kalau kamu adalah seorang istri gitu kan, suami kamu memang masih menginginkan kamu untuk bekerja karena untuk membantu nafkah keluarga misalnya, kamu juga bisa dapat kebaikan yang lain juga gitu kan. Dan itu sama juga gitu kan, sebaik-baik perempuan juga gitu, yang bisa membantu suaminya juga, dan dengan syarat gitu kan, dia menyenangkan ketika dipandang, dia juga bisa menjaga harga dirinya, bisa menjaga kehormatannya, bisa menjaga harta suaminya juga. Kemudian lagi juga yang taat ketika diperintah gitu loh. Itu jadi kebaikan itu jangan dibentrok-bentrokan antara satu dengan yang lainnya gitu. Kamu misalnya mau masuk dari kebaikan yang ini gitu, ayo bismillah gitu kan, berusaha. Nah kalau masalah untuk menjaga pandangan sama menjaga diri, maksudnya kayak menutup aurat, itu sih harga mati gitu kan. Akan tetapi nih kalau misalnya kayak kepengen untuk tidak banyak berinteraksi dengan laki-laki gitu, tapi pekerjaan mengharuskan seperti itu gitu, ya kamu keluar aja dari pekerjaannya, itu pilihan gitu kan. Tapi nggak bisa keluar nih, ya kalau kayak gitu kamu ambil hal-hal kebaikan-kebaikan lain, berarti kamu nggak memungkinkan untuk melakukan yang seperti yang disampaikan oleh Sayyidah Fatimah gitu kan. Tapi kan ada kebaikan lain lagi gitu, dengan kamu bersedekah misalnya gitu kan, itu juga satu kebaikan yang luar biasa banyaknya gitu. Maksud saya seperti ini nih, kalau misalnya ada hadis yang menyatakan bahwa seorang janda yang menghidupkan anak-anak yatimnya, dia memutuskan untuk tidak menikah, itu akan menjadi seorang perempuan yang nanti akan masuk surga paling awal gitu ya. Dia akan menjadi perempuan yang menunggu Nabi Muhammad di pintu surga. Ketika kamu mendengar hadis itu gitu kan, kamu nggak langsung kebayang bahwa kalau begitu saya harus jadi janda, anak-anak saya harus yatim, kan nggak kayak begitu gitu. Gimana ya nih, saya kepengen jadi janda yang menunggu Nabi Muhammad di pintu surga, tapi saya suaminya belum meninggal. Kan nggak bisa begitu gitu. Maksud saya itu adalah pilihan kebaikan-kebaikan. Pilihan kebaikan-kebaikan. Mana yang kamu bisa ambil gitu dari kebaikan tersebut gitu. Kamu mau jadi janda yang menunggu Nabi Muhammad di pintu surga, bisa. Kamu bisa jadi istri yang solehah, yang bahkan suami kamu meninggal duluan, atau kamu meninggal duluan dalam keadaan suami kamu ridho, atau suami kamu meninggal duluan dan dia juga ridho kepada kamu gitu. Itu juga bisa gitu kan. Atau kamu jadi istri yang solehah terhadap suami kamu sampai suami kamu ridho kepada kamu, itu juga bisa. Kamu jadi perempuan yang nggak menikah atau belum menikah, tapi kamu menjadi perempuan yang sangat solehah, menjaga harga diri kamu gitu kan. Seorang pemudi yang hatinya tertambat di tempat-tempat ibadah gitu, yang hidup nasya fi taatillah, yang hidup dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan Nabi sebagai salah satu dari orang-orang yang akan ada di bawah naungan arasy-Nya Allah di saat tidak ada naungan selain naungannya gitu. Nah, itu jadi ada banyak kebaikan-kebaikan itu gitu. Kamu pilih kebaikan-kebaikan tersebut. Memang idealnya seperti yang tadi saya sampaikan, kamu kepengen jadi perempuan yang sebaik-baik perempuan, tidak melihat laki-laki dan tidak dilihat laki-laki, kerjain. Tapi pekerjaan mengharuskan seperti itu, tinggalin pekerjaannya, kamu pilih pekerjaan lain yang insya Allah membuat kamu jadi bisa melakukan kebaikan tersebut gitu. Jangan kemudian, wah berarti kita nih harus demo nih biar pekerjaan kita, pilih aja pekerjaan lain gitu. Hidup gak seruwet itu juga gitu kan. Nah selebihnya kalau kamu memang
saya harus tetap melakukan pekerjaan ini. Oke, kamu lakukan pekerjaan tersebut, selebihnya kebaikan-kebaikan lain, nah itu bisa kamu kerjakan, gitu kan. Seperti itu ya Yun ya. Insyaallah mudah-mudahan kamu jadi ngerti apa yang harus kamu lakukan. Dan seperti yang tadi saya sampaikan ya, kamu punya pilihan untuk itu, dan jangan pernah jadikan agama ini sebagai beban atau sebagai sesuatu hal yang menghambat kehidupan manusia. Itu salah, gitu kan. Nih kalau kita mau menjalankan agama Islam nih, kita jadi nggak bisa memaksimalkan potensi, ada banyak pekerjaan yang nggak boleh ada dalam pikiran kita nih sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Agama ini adalah solusi kehidupan, bukan beban kehidupan. Kalau kemudian kamu menjadikan agama ini sebagai sebuah beban kehidupan, yang salah bukan agamanya, yang salah adalah persepsi kamu terhadap agama. Mudah-mudahan jawaban ini bisa menjadi jawaban untuk pertanyaan Yuyun ataupun pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain yang terkait masalah ini. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua juga mendapatkan like yang sangat banyak ya dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari RNI Handayani, mungkin Rini Handayani gitu ya, atau ini adik-adik Gen Z nih pada suka nyingkat-nyingkat nama nih, jadinya jadi susah nih bacanya ya. Pokoknya gitu deh, RNI HNDYNI. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya izin bertanya, bagaimana hukum sholat untuk wanita ketika kelihatan rambutnya secara tidak sengaja walau sehelai? Saya rasa memang kalau rambut itu nggak mungkin sengaja kelihatannya ya, nggak mungkin ada orang sholat gitu sengajain pakai poni kan gitu, atau ada rambutnya gitu, biarin ya kelihatan kayaknya lebih cakep nih saya kalau ada rambut, kan nggak mungkin, pasti nggak sengaja ya. Jadi wanita sholat kelihatan rambutnya secara tidak sengaja walau sehelai saja dalam posisi tidak sadar kalau rambutnya ada yang terlihat, dan padahal di awal sebelum sholat sudah dicek tidak ada rambut, tetapi setelah selesai salam dicek ternyata ada rambut yang terlihat. Apakah sholatnya sah atau tidak Ustazah? Lalu apakah sholat lalu ada solusi Ustazah untuk wanita yang rambutnya tiba-tiba keluar sendiri pada saat sedang sholat? Terima kasih Ustazah. Ini jangan jadi was-was ya nanti ya. Jadi gini teman-teman, kalau aurat terlihat di saat sholat, di saat tengah sholat, itu kamu wajib untuk menutupnya segera ketika kamu tahu gitu. Tapi juga jangan was-was panjang sholat, kayaknya ada aurat saya yang terlihat gitu. Enggak gitu. Tapi kalau kamu terlihat auratnya kayak kaki misalnya gitu kan, lagi tengah sholat kaki kamu kelihatan, nah itu kamu wajib untuk menutupnya segera gitu. Kayak misalnya ada orang laki-laki lagi sholat, tengah-tengahan sholat, sarungnya robek misalnya gitu kan, atau bajunya robek gitu, yang membuat dia jadi kelihatan auratnya ya, mabaina suruk warukbah, antara pusar ke lutut, itu dia wajib untuk menutup segera auratnya itu jika memungkinkan gitu kan. Tapi kalau nggak memungkinkan, robek banyak banget gitu, besar banget, nggak mungkin dia pegangin, walaupun dipegangin tengah sholat itu tetap aja ada auratnya yang kelihatan, batal sholatnya. Begitu ya, batal sholatnya gitu kan. Itu kalau tidak memungkinkan untuk ditutupi si auratnya tersebut itu di tengah sholat, itu batal sholatnya teman-teman. Itu dulu gitu ya. Nah kalau sekarang ini ada seorang perempuan, dia sebelum sholat itu memastikan auratnya udah gak ada yang kelihatan, kemudian dia sholat gitu kan. Di tengah sholat dia nggak tahu nih sejak kapan nih si rambut ini keluar, misalnya cuman sehelai atau 2 helai dari rambut tersebut itu ada yang keluar di tengah sholat gitu. Dia juga nggak sadar gitu kan. Nggak ada hukum buat yang nggak sadar, buat yang enggak menyadari sesuatu atau enggak sengaja, itu tidak ada hukumnya begitu kan ya. Buat yang nggak tahu tuh nggak ada hukumnya. Nah terus abis selesai sholat nih, pas dia lagi mau baca zikir atau apa gitu kan, beberapa menit sesudah dia selesai sholat, itu dia kelihatan rambutnya. Ternyata ada 1 helai rambut nih yang kelihatan gitu, dan dia nggak tahu ini keluarnya kapan. Itu yang kayak beginian nih teman-teman. Ini ada kaidah dalam fikihnya bahwa yuqaddar bi aqrab zamani, diperkirakan atau dihitung dengan waktu yang paling dekat sama dia gitu. Artinya bahwa kalau dia itu habis selesai sholat, beberapa menit kemudian atau beberapa saat kemudian dia lihat, atau pas dia ngaca ternyata ada rambut gitu kan, bisa aja rambut tersebut keluar sesudah dia salam dari sholat.
sesudah dia salam dari sholat, yang artinya sholatnya itu udah sah gitu ya, yang artinya sholat dia itu udah sah. Kamu hanya perlu memastikan bahwa sebelum sholat itu memang tidak ada rambut yang terlihat, dan juga aurat yang lain juga semuanya rapi, ketutup rapi gitu. Udah tuh. Dan kamu juga pastikan, ini ya buat temen-temen nih di luaran sana itu, kamu harus juga memastikan bahwa mukena yang kamu pakai itu memang benar-benar menutup aurat, teman-teman, dengan tidak transparan gitu. Tapi kalau misalnya transparan, dia pakai mukena, dalamnya itu masih kelihatan warnanya, kelihatan bentuknya gitu kan. Misalnya dia pakai kaos polkadot misalnya begitu ya, warnanya putih, polkadotnya warna-warni misalnya, dengan dia pakai mukena misalnya warnanya putih gitu kan. Nah, di balik mukena itu kita masih bisa kelihatan dia lagi pakai baju yang polkadot nih, yang sebelah sini ada merah-merahnya nih, yang sebelah sini biru nih polkadotnya. Nah, itu teman-teman, itu belum cukup si mukena ini menjadi penutup aurat. Oh, berarti sholatnya nggak sah dong? Belum tentu nggak sah. Bisa sah kalau di dalamnya dia pakai penutup aurat lengkap. Dia pakai kerudung, dia pakai baju panjang, dia pakai rok panjang, dia pakai kaos kaki gitu, dia pakai mukenanya itu cuman sekedar inian aja kan, sekedar aksesoris aja gitu, bukan sebagai penutup aurat. Akan tetapi kalau misalnya di dalamnya itu dia pakai baju pendek, kemudian dia pakai mukena, yang mukenanya dari balik mukena itu masih kelihatan warna kulitnya dia apa, dan masih kelihatan dia pakai baju apa, nah itu mukenanya itu nggak cukup sebagai penutup aurat gitu ya. Tapi kalau misalnya nih orang udah pakai mukena bener nih, dan mukenanya juga memang semuanya menutup aurat ya, dalam artian hati-hati nih sama mukena yang potongan, teman-teman. Mukena yang potongan itu kalau gerakan yang kayak berdiri dari ruku, kemudian sami Allahu liman hamidah tuh, itu kalau misalnya yang mukenanya itu dia di dalamnya itu dia bertakbir, dia pakai baju pendek gitu kan, itu banyak yang suka ada yang kelihatan gitu auratnya di saat dia lagi gerakan takbir tersebut gitu ya. Jadi pastikan saja kalau perlu kamu sebelum sholat itu suka kamu sholat depan kaca gitu kapan-kapan, untuk kamu bisa tahu apakah di dalam sholat itu aurat kamu terlihat atau tidak gitu ya. Itu kamu udah pastikan dulu aja sebelum kamu sholat dengan mukena tersebut gitu. Nah, kalau misalnya udah kamu tahu dah memang nggak ada sama sekali auratnya yang memang akan terlihat gitu, udah bismillah, kamu nggak usah was-was. Kalau sesudah sholat ternyata ada rambut yang keluar, kamu baru taunya sudah sholat gitu, itu yuqaddar bi aqrab zamanih aja. Jadi diperkirakan bahwa dia keluar dalam waktu dekat. Dia keluarnya itu atau rambutnya itu terlihat, itu abisnya kamu selesai salam sholat gitu, abisnya kamu udah rampung sholatnya, udah sah, kayak begitu ya. Nah, kalaupun ternyata enggak, itu memang auratnya itu kelihatan dari dalam sholat gitu, apakah memang sholatnya tadi itu tidak sah gitu? Belum tentu, teman-teman. Maksud saya gini, menurut Imam Syafi'i ya memang sholatnya nggak sah kalau ternyata kamu tahu bahwa di dalam sholat tadi itu aurat kamu itu terlihat. Itu menurut Imam Syafi'i memang tidak sah. Meskipun ada pendapat yang mengatakan bahwa sholatnya itu sah, yaitu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Makanya kalau teman-teman pada pergi umroh, itu orang-orang Pakistan yang sholat di Masjidil Haram atau sholat di Masjid Nabawi, itu kelihatan tangannya, kelihatan rambutnya gitu kan, kelihatan juga kakinya ya, terutama ya, kelihatan kakinya gitu kan. Nah, itu mereka memang mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa sholat itu kelihatan auratnya di batasan yang tidak sampai sepertiganya bagian anggota tubuh tersebut, itu sah gitu kan, nggak apa-apa gitu. Nah itu, tapi kan itu bukan madhabnya kita gitu. Tapi maksud saya dalam artian bahwa selagi kita sudah melaksanakan sesuai dengan yang tadi saya sampaikan ya, sebelum sholat kita pastikan aurat kita nggak ada yang kelihatan. Kemudian lagi juga dalam sholat juga kita setahu kita memang tidak ada aurat yang sedang terlihat gitu kan. Udah nggak usah was-was urusan ada aurat yang terlihat ini gitu. Kalau sesudah sholat itu kamu ternyata ada auratnya yang kelihatan gitu, jangan was-was. Bisa jadi itu kelihatannya sesudah kamu salam dari sholat.
begitu ya. Kalau kamu bilang enggak kok, emang di dalam sholat nih gitu kan, dalam sholatnya emang udah kelihatan gitu, misalnya kayak begitu, kamu juga jangan was-was teman-teman. Masih ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa sholat kamu itu udah sah gitu. Saya cuman nggak mau kalau kamu itu nanti akhirnya jadi was-was urusan terbukanya aurat atau urusanmu kena, yang membuat kamu jadi nggak terlalu konsentrasi sama bacaan-bacaan dan kekhusyuan sholat. Ada yang jauh lebih penting dari urusan nih auratnya kelihatan atau rambutnya ini keluar sesudah salam sholat atau di dalam sholat. Ada yang jauh lebih penting daripada itu teman-teman, yaitu hati kamu dilihat sama Allahnya seperti apa. Gak usah mikirin rambut sehelai itu kelihatannya di luar sholat atau di dalam sholat gitu. Tapi di dalam sholat tadi itu hati kamu kelihatannya kayak gimana dalam pandangan Allah gitu. Itu jauh lebih penting daripada apa yang kamu pikirkan tadi ini gitu. Mudah-mudahan Allah karuniakan kehusyuan dalam sholat-sholat kita, insya Allah bisa menjaga dan bisa memprioritaskan hal yang penting, hal yang lebih penting daripada hal yang penting. Begitu ya, menjaga aurat sesuatu yang penting, tapi hati kamu terlihat seperti apa dalam pandangan Allah itu jauh lebih penting. Kita tetap harus jaga aurat kita untuk tidak kelihatan, tapi jangan was-was urusan selembar rambut tadi ini ya. Sehelai rambut kamu kelihatan ini, jangan was-was urusan itu, insya Allah. Begitu ya, Rini Handayani. Mudah-mudahan juga bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang lain juga. Kemudian pertanyaan yang berikutnya datang dari, ini pertanyaannya cukup panjang ya, dari Najahan. Dan saya sesudah baca pertanyaan ini juga mirip sama pertanyaan yang dia pernah tanyakan juga. Jadi silahkan Najah melihat juga Q&A saya yang sebelum ini, entah yang kemarin entah yang sebelumnya ya. Itu ada pertanyaan dia juga yang mengenai untuk bersalaman di saat hari Idul Fitri gitu. Jadi Najah, kamu bertanya di Q&A ini kan untuk dijawab, dan kalau sudah dijawab kamu dengarkan jawabannya dan kemudian kamu jadi tahu gitu harus seperti apa, bukan untuk kamu bertanya terus setiap kali ada pertanyaan-pertanyaan gitu, setiap kali ada kolom komentar kamu taruh pertanyaan kamu, tapi kamu dengarkan jawabannya untuk kemudian kamu amalkan sehingga tidak menimbulkan pertanyaan berikutnya lagi gitu ya. Baik ya, saya akan bacakan nih pertanyaannya. Assalamualaikum Ustazah, saya mau bertanya, saya kan berkaos kaki karena kaki kan termasuk aurat kan Ustazah. Nah, keluarga saya nggak suka saya pakai kaos kaki Ustazah, begitupun ibu juga. Apa yang harus saya lakukan Ustazah? Apa yang harus saya nurut ibu atau gimana? Begitupun tentang tidak bersalaman di hari Idul Fitri Ustazah. Ibu juga gak suka saya begitu. Apa yang harus saya lakukan Ustazah? Di daerah saya dibilang fanatik agama Ustazah. Begitu juga keluarga saya. Jadi saya sering dinasehati atau kadang dimarahin Ustazah. Apa yang harus saya lakukan Ustazah untuk menghadapi semua ini? Semua orang daerah saya juga beranggapan sama kalau saya mengikuti aliran yang tidak benar Ustazah. Begitupun keluarga termasuk ibu Ustazah. Saya sudah beritahu kepada keluarga termasuk ibu kalau kaki adalah aurat, sama tidak salaman dengan yang bukan mahram itu tidak boleh dalam Islam. Tapi pasti jawabannya jangan fanatik-fanatik dalam agama. Biasa-biasa aja gitu Ustazah. Jazakillah khair Ustazah. Semoga Ustazah selalu dalam lindungan Allah dan disayang oleh Allah SWT dan Rasulnya. Jadi Najah begini ya, ibadah kita itu dalam kita menjalankan Islam itu ada ibadah yang sifatnya ritual, ibadah yang antara kita ke Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ibadah yang sifatnya itu antara kita dengan Allah, hablum minallah lah gitu kan. Dan juga ada ibadah yang sifatnya itu hablum minan nas. Dan kedua-duanya jangan dibentrok-bentrokkan. Kamu taat sama orang tua itu adalah satu hal, dan kamu menjalankan agama termasuk menutup aurat itu adalah hal lain. Kamu gak mau bersalaman dengan laki-laki karena itu adalah aturan agama Islam, itu adalah hal lain. Tapi kamu baik sama orang tua kamu baik sama teman-teman kamu, sama keluarga kamu, itu adalah hal lain. Dan ketika dua-duanya itu kamu jalankan dengan benar, tidak akan terjadi kontradiksi, tidak akan terjadi bentrokan-bentrokan.
tidak akan terjadi bentrokan-bentrokan. Yang saya sering alamin itu adalah bahwa kamu tuh sebenarnya sedang bermasalah sama hubungan kamu sama ibu kamu. Yang akhirnya ibu kamu jadi menyalah-nyalahkan penyebab kamu itu jadi anak yang kasar omongannya ini apa. Itu adalah karena kefanatikan kamu terhadap agama. Dalam pandangan ibu kamu tuh seperti itu gitu. Nah makanya saya sarankan kamu Najah dan juga teman-teman lain yang mungkin menanyakan hal yang sama ini ya, dan juga saya liatin itu, saya bacain itu banyak tanggapan mengenai hal ini. Ada yang bahasanya seperti ini, saya kira saya sendiri yang merasakan seperti ini, ternyata saya tidak sendirian gitu. Dek, gini ya dek ya, agama itu dek, kalau kamu jalanin dengan maksimal akan menjadi solusi kehidupan. Saya tekankan sekali lagi, agama itu kalau kamu jalankan dengan benar, itu akan menjadi solusi kehidupan. Yang tidak ada solusi kehidupan di atas muka bumi ini lebih indah daripada solusinya Islam. Udah deh, itu kalau diselidikin, tetap aja ujung-ujungnya yang paling benar tuh adalah solusi Islam. Jangan pernah kamu menganggap agama ini sebagai penghalang kamu untuk bisa menjalankan kehidupan dengan baik. Gak ada ceritanya. Kamu ingin menjalankan kehidupan dengan baik, jalanin agama dengan baik, gitu kan. Nah kalau kamu ngelihat, kok dengan saya menjalankan agama dengan baik ini, ibu saya marah, saudara saya kesel. Ini bukan karena agamanya yang gak bener ngatur, akan tetapi cara kamu menjalanin agama ini mungkin ada ketimpangan di sana gitu. Kalau misalnya kamu mau sekedar untuk pakai kaos kaki, teman-teman, mana ada ceritanya orang pakai kaos kaki dianggap mengikuti ajaran yang sesat gitu kan. Dianggap ajaran yang salah gitu. Anak SD sekolah aja pakai kaos kaki. Gak ada tuh yang pernah bilangin anak SD sekolah pakai kaos kaki ngikutin ajaran yang sesat. Gak ada kan gitu. Jadi yuk lah gitu. Ayo nih, kita jalanin agama dengan maksimal gitu kan. Masalahnya berarti kan bukan apa pakai kaos kakinya nih. Kalau dibilangin, sekarang pakai kaos kaki nih, ikut ajaran yang sesat gitu, ya kamu ketawain aja. Anak sekolahan semuanya pakai kaos kaki, orang kerja semuanya pakai kaos kaki gitu kan. Gak ada pernah masalah tuh sama urusan kaos kaki gitu. Jadi ini masalahnya nih bukan sama kaos kakinya nih, tapi tentang bagaimana kamu menghadapi orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Kalau kamu ketika mau menjalankan syariat agama dengan yang menurut kamu maksimal, yang menurut kamu kafah, yang menurut istilah kamu itu saya sudah hijrah, dengan cara setiap ngelihat orang tuh kayaknya mereka itu kayak jadi ahli neraka gitu. Setiap kali ngelihat orang tuh kayak yang, ih ya ampun belum pakai kaki. Kalau saya kan kaki itu kan aurat gitu. Nah kalau kamu caranya seperti itu memandang setiap orang, ya kamu akhirnya dapat pandangan seperti itu gitu. Nggak gitu caranya dek gitu. Kaos kaki hanyalah sekedar seutas kain kecil yang menutupi kaki kamu. Dan itu pun juga hanya perlu kamu pakai ketika kamu berada di luar, yang memang membuat kamu itu kena pandangan atau mendapatkan dilihat sama laki-laki yang bukan mahram. Aurat itu adalah sesuatu hal yang tidak boleh dilihat sama laki-laki yang bukan mahram. Dalam artian, kalau kamu di rumah ngapain pakai kaos kaki? Kalau kamu di rumah ngapain juga kamu pakai cadar gitu kan? Kalau kamu di rumah ngapain juga kamu pakai baju yang memang bener-bener kayak tertutup semuanya, nggak boleh ada seujung ini pun yang terlihat gitu. Nggak gitu caranya sayang. Beragama tuh nggak kayak gitu caranya gitu. Kamu di hadapan suamimu bahkan nggak punya aurat. Di hadapan suami kamu bahkan nggak punya aurat. Tapi kan di dalam kamar, ketika kamu memang hanya bersama dengan suami kamu gitu kan. Mau pakai apa aja bebas gitu. Nah kalau kamu bersama dengan keluarga kamu dan semuanya mahram kamu gitu, ya gak usah pakai kaos kaki gitu kan. Ya pakaian yang biasa-biasa aja gitu. Nah kalau kamu memang bepergian nih, tapi memang bersama itu juga ada keluarga kamu juga, kamu bepergiannya bersama dengan mereka gitu kan, yang memang kamu kepengen menutup auratnya dengan kamu maksimal gitu, silahkan pakai kaos kaki gitu kan. Atau kalau memang kamu nggak pakai kaos kaki nih gitu, kamu pakai baju panjang, pakai sepatu yang menutup gitu kan juga bisa tuh.
untuk nggak kelihatan aurat kamu gitu. Bajunya yang memang lebih panjang daripada sepatu kamu tersebut gitu. Maksudnya menutupi sampai sepatu juga, yang kalau kamu jalan juga nggak kelihatan gitu kan. Kamu pakai celana panjang juga gitu di dalam abaya kamu gitu. Ada banyak hal teman-teman yang bisa kamu lakukan untuk tidak membuat orang itu terlihat kayak gerah gitu ngelihat kamu itu gitu. Atau nih yang paling bagus banget dah, yang paling bagus banget solusi buat kamu nih Najah, untuk kamu tetap bisa pakai kaos kaki tapi nggak bikin orang juga jadi kayak yang wah kaos kaki nih gitu kan, wah jangan-jangan ikut aliran sesat nih. Pakai aja kamu kaos kaki dengan kaos kaki yang warnanya coklat, kaos kaki yang warna kulit kamu gitu. Kamu nggak kelihatan auratnya tapi nggak bikin orang juga gerah ngelihatnya gitu. Jadi ayolah kamu beradab sama orang lain. Kayak urusan salaman kan kemarin juga saya udah bahas tuh. Kamu nggak salaman itu nggak akan orang tuh juga sampai merasa segitu sakit hatinya gitu kan, dengan kamu menolak bersalaman dengan mereka. Dengan syarat adab kamu tuh mesti kamu jaga, akhlak kamu mesti kamu praktekkan gitu. Kamu mau ketemu sama orang, kamu gak mau salaman sama dia, dari jarak, udah dari kejauhan nih, kamu ngelihat orang tersebut, kamu senyum, kamu taruhin tangan kamu di dada kamu tunjukin, kamu sebut nama dia gitu misalnya gitu. Apalagi orangnya orang tua gitu kan, kamu bilangin gitu kan, paman siapa misalnya kayak gitu kan, atau siapa sih orang bisa om ya misalnya gitu ya, om siapa misalnya gitu ya kan, om Denny apa kabar om gitu kan, dengan dari jarak kejauhan gitu. Itu membuat orang tuh juga udah paham. Zaman sekarang ini Dek, itu artis aja tuh yang memang harus tampil di publik gitu ya, banyak yang udah memutuskan gak salaman kok gitu. Kamu artis bukan, siapa bukan, maksud saya itu akan sangat mudah sekali kamu untuk menjalankan syariat agama ini dengan tanpa harus menyakiti orang lain gitu. Gak ada kamera loh yang mau ngamerain kamu juga gitu kan. Orang juga gak sebegitu malunya kalau kemudian kamu gak salaman sama dia gitu. Cuman adabnya dipakai, caranya dipakai, akhlaknya dipakai gitu. Saya bahkan dengan pakai cadar gak salaman sama orang, gak nyakitin orang kok gitu. Padahal saya pakai cadar loh gitu. Caranya gimana? Kalau misalnya gitu kan, saya kasih tahu ini Ami ini nih, atau ini paman ini nih, atau ini om ini nih gitu kan, misalnya gitu, sama suami saya gitu kan, orangnya udah sangat tua, atau ini Habib ini gitu. Saya akan menunduk, kemudian saya bilang, Habib apa kabar? Saya sebutin namanya gitu, Pak ini apa kabar Pak? Gitu kan, istrinya gimana Pak? Sehat gitu. Adab yang seperti ini teman-teman saudariku sekalian akan membuat orang tetap merasa dihargai tanpa kamu harus bersalaman, bahkan tanpa dengan kamu memandang orang tersebut gitu. Ada banyak hal yang harus kita jaga dalam kehidupan. Intinya jangan pernah jadikan agama ini sebagai beban dalam kehidupan. Islam ini solusi yang kalau kamu jalanin maka akan membuat siapapun juga akan tahu bahwa Islam ini adalah agama yang indah. Jangan gara-gara kamu kepengen menutup aurat dengan lebih rapi, jangan sampai kamu bikin orang, kamu pengen menjalankan syariat agama dengan benar, bikin orang malah justru sebel sama syariat. Ini penyakit teman-teman saya sekalian. Jangan. Kalau kamu kemudian, ibu saya ustadzah nggak setuju, kamu harus tahu bahwa ibu kamu tidak setuju itu bukan karena syariatnya, bukan, akan tetapi karena cara kamu menjalankan syariat. Coba untuk lebih tawadhu sama ibu. Kalau ibu tanya gitu kan, kok kamu sekarang pakai kaos kaki sih? Misalnya kayak begitu kan. Bukan dengan, iya mah kaki kan aurat mah, gak gitu caranya. Akan tapi bilang, pengen nih mah belajar mah gitu. Doain ya mah, gituin aja. Doain aja, iniin aja gitu loh. Yang halus, yang lembut. Kamu hanyalah anak buat mamah kamu. Dek, kamu hanyalah anak bagi ibu kamu. Bagaimanapun surga Allah ada di bawah telapak kakinya gitu. Jadi, yuk jalanin agama dengan indah. Mari jalanin agama dengan baik.
Mari jalanin agama dengan sempurna. Sempurna hubungan kamu sama Allah, bagus hubungan kamu sama Allah, bagus hubungan kamu sama semua hamba-hambanya Allah. Gitu ya, insyaallah ya. Mudah-mudahan bisa jadi pencerahan untuk yang bertanya ini dan untuk semua teman-teman yang merasa punya masalah yang sama. Jalankan agama dengan baik. Insya Allah agama akan menjadi solusi dalam kehidupan kamu, baik dunia maupun sampai kelak di akhirat nanti. Ya baik, kita sekarang melangkah kepada pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan yang keempat ya. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana caranya untuk bisa menerima diri sendiri dan menerima setiap takdir perihnya yang Allah SWT berikan? Karena terkadang saya selalu mengeluh dan merasa beban ini sangat berat diberikan kepada saya. Bagaimana ya Ustazah? Ya sebenarnya kamu nih gak nanya menerima diri ya, tapi menerima takdir Allah SWT dalam diri kamu. Begini ya, ini Seti_ca. Saya nggak ngerti nih bacanya namanya ini karena terlalu banyak huruf-huruf konsonan daripada huruf-huruf vokal. Oke, maafkan saya ya kalau saya nggak bisa bacanya nih. Nih adik-adik Gen Z nih kayaknya nih yang banyak nanya nih ya. Jadinya suka nulis namanya itu susah-susah saya bacanya. Atau memang namanya anak-anak zaman sekarang susah-susah gitu ya. Ini kan kalau nama saya ini kan gampang banget nih, Halimah gitu kan. Baik ya. Bagaimana cara menerima diri dan menerima setiap takdir perih yang Allah SWT berikan? Pertama, kamu harus tahu bahwa apapun yang terjadi adalah dari Allah, itu kan? Itu satu dulu, dari Allah, gitu ya. Pokoknya apa aja, misalnya kamu ngaca gitu kan, terus kamu mikir gitu kan, ini kenapa ya hidung kok nggak mancung gitu misalnya, nggak kayak hidungnya orang-orang tuh yang ada di TV-TV misalnya gitu kan. Nah kamu harus ingat tuh, ini hidung dari Allah, hidung made in Allah gitu ya. Dan itu hal pertama yang harus kamu ingat, minallah. Semuanya dari Allah. Itu dulu kamu ingat. Kemudian yang kedua, kamu harus tahu juga bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu ketika mentakdirkan sesuatu, ketika menetapkan sesuatu kepada siapapun, itu Allah tidak akan menanggungkan beban di luar batas kemampuan manusia. Allah gak akan kasih kamu beban di luar batas kemampuanmu. Allah itu bahkan ngasih sakit nih misalnya gitu ya, hanya yang sebatas mampu ditanggung sama orang. Sakit sih memang, tapi itu batasan sakitnya itu kamu bisa tanggung gitu ya. Kamu bisa tanggung. Jadi kalau misalnya kamu lagi sakit, kemudian sakit banget gitu, kamu sebut aja Allah, Allah, Allah sambil kamu bilang ke diri sendiri, sakit memang, tapi kamu tahu Allah gak akan menanggungkan sesuatu di luar batas kemampuan kita. Artinya kita sanggup sebenarnya untuk menanggungnya gitu ya. Nah kalau kemudian Allah tahu kamu gak bisa nanggung, itu Allah akan kasih pingsan teman-teman. Makanya orang kalau tabrakan tuh jeder itu ya, orang pingsan. Kenapa? Karena badan gak akan kuat terhadap sakitnya. Allah kasih hilang kesadaran gitu. Jadi Allah tuh memang gak akan pernah ngasih sesuatu di luar batas kemampuan kamu, kemampuan badan kamu, kemampuan fisik kamu. Nah yang kamu anggap bahwa saya nyerah, saya udah gak sanggup lagi menanggung ini gitu, itu bukan pada batas kemampuan badan kamu atau kemampuan diri kamu. Akan tetapi itu adalah pemikiran kamu, itu adalah ilusi, adalah halusinasi, adalah delusi yang disampaikan oleh pikiran kamu ke dalam diri kamu gitu. Sebenarnya nggak ada. Kamu pasti mampu menanggungnya. Kamu pasti kuat menanggungnya. Allah tuh maha tahu teman-teman. Kalau misalnya nggak kuat, kamu akan dibikin pingsan sama Allah. Kamu akan dibikin hilang kesadaran, gitu kan? Nah, makanya kenapa ada orang-orang tuh yang sampai hilang kesadaran dan jadi gila, gitu kan? Karena itu adalah ketidakmampuan pikiran dia tuh sesudah dimasukin sama
ilusi dan lain sebagainya, dia terima aja sama hal itu, ketakutannya itu diterima sama dia, nggak dikendalikan, nggak diolah gitu ya, nggak diolah, apa yang ada dalam pikiran itu tidak diolah, akhirnya kemudian jadi penyakit-penyakit yang membuat sampai dia hilang kesadarannya gitu. Nah, kamu sebagai hamba Allah nggak kayak begitu. Kamu harus tahu bahwa yang pertama, semua takdir baik buruk semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani siapapun di luar batas kemampuannya. Allah tidak akan membebani siapapun di luar batas kemampuannya. Allah tidak akan membebani diriku di luar batas kemampuanku. Allah tidak akan membebani dirimu di luar batas kemampuanmu. Itu yang harus kamu tahu. Kemudian yang ketiga, setiap takdir Allah itu indah kalau kamu menjalaninya dengan baik. Kalau kamu hasilnya baik, menjalaninya, itu takdirnya itu adalah indah. Jadi kalau kamu lagi datang perih-perih yang kamu sebut perih ini tadi ya, Dek, itu kamu harus ingat satu hal. Ini keperihan kamu ini, itu semacam kamu lagi sekolah terus kamu lagi dikasih soal-soal ujian. Gitu. Kamu lagi dikasih soal-soal ujian. Bukan soal ujiannya yang berat, bukan. Yang masalah itu bukan soal ujiannya, gitu kan. Yang masalah itu kalau kamu nggak ngisi soal ujiannya dengan benar. Itu masalahnya. Jadi perih yang datang dalam kehidupanmu itu adalah soal-soal ujian yang Allah Subhanahu wa taala bagikan di meja kelasmu itu, di meja sekolahmu itu gitu. Kamu hanya perlu untuk diam, tenang, menjawab soal-soal ujian tersebut itu dengan baik, gitu kan? Dengan baik tuh yang kayak gimana? Yang sesuai sama yang cara Allah Subhanahu wa taala kasih tahu gitu. Kalau kamu lagi dalam keadaan kesulitan ekonomi, gitu kan ya, maka jawaban ujiannya itu adalah dengan kamu bekerja dengan cara yang halal, dengan kamu berdoa juga, atau kalau perlu kamu juga sesekali memang kalau dalam keadaan-keadaan yang sulit gitu kan, kamu datang ke tempat saudara kamu kasih tahu keadaannya seperti ini, kamu cerita kepada orang lain, mungkin ada yang bisa memberikan solusi begitu kan ya, atau ada yang bisa meminjamkan uang dulu dalam waktu yang singkat ini gitu. Selebihnya kamu bekerja, kamu mencari nafkah dengan cara-cara yang halal sambil terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, tiap masuk rumah baca surat Al-Ikhlas. Ini sekedar permisalan ya. Kamu jalankan ini terus gitu kan, sampai kamu mendapatkan rezeki yang halal. Kamu bayar hutang tersebut, itu utang yang tidak berbunga, utang kepada orang yang memang kamu tahu gitu bisa meminjamkan kepada kamu. Itu cara yang sesuai dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kamu menjawabnya dengan cara yang gak benar, misalnya nih, kamu lagi datang kesulitan ekonomi gitu kan, kamu malah utang, pinjol. Abis itu pinjolnya kamu dapat uang, bukannya kamu bayarin hutangnya tersebut itu, kamu malah kemudian beli barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu juga kamu perlukan. Maksudnya bukan yang memang darurat, bukan barang-barang yang sifatnya itu kepentingannya sangat mendesak gitu kan. Kamu belikan misalnya untuk sekedar kamu ngopi, kamu makan di kafe, kamu beli baju, kamu ini apa segala macam gitu. Hal-hal yang di luar kemampuan itu. Yang akhirnya pinjolnya tambah naik, kamu kemudian bingung karena ditagih-tagih terus, kamu pinjol lagi ke tempat yang lain. Ya akhirnya masalahnya jadi nggak beres. Nah, ketika kemudian kamu jadi begitu besar bebannya, kamu kemudian jadi takdir Allah begitu perih. Bukan perih sayang takdirnya, kamu salah jawab soal ujiannya. Gitu masalahnya. Jadi, yuk kembali kepada agama ini dengan cara-cara yang paling memang sudah diaturkannya seperti itu gitu. Dengan cara-cara yang paling indah. Mari jalankan syariat agama ini dengan benar. Jadi nggak ada takdir Allah tuh yang nggak mampu kamu jalanin gitu. Nggak ada. Yang semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala itu mampu untuk kamu jalanin dengan cara yang terbaik, yaitu dengan cara yang mengikuti apa yang Allah Subhanahu Wa Taala aturkan dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi kamu harus ingetin beberapa poin nih. Yang pertama,
semua perih itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua ujian-ujian buruk kayak kemiskinan, kayak rasa sakit, kayak dikucilkan orang, dibenci orang, ini apa segala macam gitu. Memang semua perih itu teman-teman sekalian datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan sesuatu di luar batas kemampuan hambanya. Itu juga kamu harus ingat. Kemudian yang ketiga, takdir Allah itu indah, teman-teman sekalian, jika dapat kamu menjalaninya dengan cara-cara yang terbaik. Cara yang terbaik adalah dengan menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya takwa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah pasti akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan pasti akan diberi rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Akan selalu ada rezeki-rezeki yang tidak disangka-sangka untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi itu coba kamu jalankan dengan sebaik-baiknya, insya Allah kamu akan bisa melihat ternyata memang sih semuanya akan manis pada waktunya ketika kamu telah menjalaninya sesuai dengan apa yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sama aja kayak gambarannya kalau kamu di kelas, kamu dikasih soal-soal ujian, kamu jawabin semuanya dengan cara-cara yang terbaik. Wah, ternyata kamu jadi bintang kelas. Wah, ternyata kamu mendapatkan beasiswa. Wah, ternyata kamu mendapatkan hadiah-hadiah yang luar biasa gitu kan. Sesudah masa ujian tersebut berlalu. Nah, sekarang selagi masih ada dalam masa-masa ujian tersebut, kamu jalankan dengan cara-cara yang terbaik. Begitu ya, Dek ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjadikan kita berada di dalam jalannya, akan terbimbing dengan bimbingan darinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teruslah belajar, teruslah berguru, teruslah mendengarkan kajian, teruslah mendengarkan kisah-kisah orang-orang soleh. Dengan cara itu, insya Allah kamu akan tahu bagaimana para orang-orang soleh menjalankan ujian dalam kehidupannya insya Allah. Kemudian pertanyaan yang terakhir datang dari Cynthia Nur Agustin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Afwan, saya izin bertanya, bagaimana caranya kita kokoh dalam menjaga iffah, menahan diri dan izzah atau kemuliaan diri di zaman yang seperti sekarang ini? Ini pertanyaannya kurang menjurus, maksudnya menjaga izzah, menjaga iffahnya dalam konteks apa gitu. Tapi oke lah ya. Anggaplah ini secara umum, menjaga kemuliaan diri adalah dengan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang solehah bagi Allah, dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Kemudian menjaga iffah, menjaga izzah, kemuliaan ini adalah dengan menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang terbaik, dengan kita selalu menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, menjalankan apa yang sudah diaturkan. Cara Nabi Muhammad SAW menjalankan kehidupan, kita coba praktekkan dalam kehidupan kita. Termasuk yang terindahnya adalah untuk menjadikan hati kita memiliki kemiripan sama hatinya baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, sedih seperti Nabi Muhammad. Penyebab sedihnya sama gitu sama Nabi Muhammad SAW. Sedih dalam kesedihan Nabi Muhammad SAW, bangga dalam kebanggaan Nabi Muhammad SAW, bahagia dalam kebahagiaan Nabi Muhammad SAW. Teman-teman saya sekalian, seperti gini nih, Nabi Muhammad itu bahagia dalam ibadah. Waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan kebahagiaanku, kesenanganku dalam hidup adalah dalam aku mengerjakan sholat gitu. Kalau kamu bisa punya hati yang bahagia dalam sholat, bahagia dalam ibadah, bahagia saat kamu membaca Al-Quran, hati kamu memiliki sedikit kemiripan dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pada saat itu kamu akan jadi orang-orang mulia, teman-teman. Gitu. Jadi kalau kamu pengen jadi orang mulia, 1, jadi hamba Allah yang benar, 2, jadi umat Nabi Muhammad SAW yang benar. Kemudian yang ketiga, jadilah
benar, jadilah benar sesuai dengan posisi kamu. Dalam artian, kalau kamu adalah seorang istri, jadilah istri yang benar gitu. Bukan untuk menarik hati suamimu biar enggak berpaling kepada perempuan lain gitu, bukan. Akan tetapi menjadi istri yang benar dalam pandangan Allah, menjadi istri yang benar dalam pandangan Nabi Muhammad SAW. Kayak katanya Nabi Muhammad kan, fangduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan bagaimana sikapmu terhadap suami, sebab dia adalah surga bagimu ketika kamu menghormatinya, ketika kamu memuliakannya, dan neraka bagimu ketika kamu bertindak semena-mena kepada dia gitu. Nah itu, jadi kamu menjadi orang yang benar dalam posisi kamu apapun itu. Kalau kamu adalah seorang anak terhadap orang tua kamu, ya kamu berusahalah untuk menjadi anak yang benar, anak yang baik bagi orang tua kamu gitu. Saudara yang baik bagi saudara-saudara kamu gitu kan. Teman yang baik bagi teman-teman kamu. Jangan saat kamu ada barengan sama dia, kita sanjung-sanjung, kita puja-puji ketika dia nggak ada gitu kan. Baru sekedar pergi ke toilet doang saat bukber gitu kan. Pas dianya lagi pergi ke toilet, kita omongin gitu. Itu namanya kamu bukan hamba Allah yang izzah, hamba Allah yang mulia gitu dengan cara yang seperti itu. Yuk jadi mulia, yuk jadi hamba yang bisa menjaga diri. Itu insya Allah dengan cara seperti itu kita akan jadi hamba-hamba yang beruntung hidupnya baik di dunia hingga kelak di hari akhirat nanti. Jadi hamba Allah yang baik, jadi umat Nabi Muhammad yang baik, jadi hamba Allah yang solehah, jadi umat Nabi Muhammad yang solehah, dan jadi hamba Allah yang solehah untuk posisi kita dimanapun saja kita ketika sedang berhadapan dengan siapapun. Mudah-mudahan Allah SWT selalu membimbing kita insya Allah, menuntun kita ke jalannya, dan menjadikan kita hamba-hamba yang selalu berada dalam pandangan keridhaan dan pandangan cinta Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita masih punya 3 kali pertemuan lagi sebelum lebaran di Q&A ini ya, selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT selalu menjadikan kita orang-orang yang terus belajar dari hari ke hari, menapaki tangga-tangga menuju kemuliaan, menapaki tangga-tangga menuju keridhaan Allah SWT hingga kita sampai pada surganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم.